Kuatkan tekad, kuatkan hati. Bu Indri, minta waktunya sebentar terkait dengan JPP yang akan saya laksanakan untuk LMS yang akan saya kerjakan. Saya ingin menanyakan kepada Bu Indri, kan selama ini Bu Indri sudah lama menjadi kepala sekolah. Mungkin Bu Indri banyak sekali masalah yang dihadapi. Bagaimanakah cara Bu Indri dalam mengidentifikasi setiap permasalahan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Itu biasanya gini, guru-guru saya itu kadang-kadang ada yang datangnya terlambat seperti itu. Terus anak-anak sudah waktunya masuk, waktunya penyambutan, gurunya belum datang. Nah kalau gitu tuh seperti kejadian seperti itu biasanya saya tegur, kadang ya sambil guyon, sambil bergurau gitu. Besok lagi Bu, ya berangkatnya ada pagi Bu, gitu. Tapi kalau beberapa kali itu baru saya panggil ke kantor dan saya ajak bicara sendiri. Mungkin kan kadang-kadang juga guru itu di rumah mungkin ada kegiatan yang lain atau mungkin lagi pas ada masalah di rumah seperti misalnya anaknya lagi tantrum atau misalnya sudah terkendala misalnya datanya bocor seperti itu kan kita juga tidak tahu. Jadi kita memang kalau saya memang menanyakan alasannya kenapa itu Bu Ana. Nah, terus kemudian selama ini bagaimanakah Bu Indri dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Kan terutama pada kasus-kasus yang memang ada dua kepentingan yang benar lawan benar gitu Bu Indri. Jadi kita kadang dilema juga dalam mengambil keputusan karena pada saat kita mengambil keputusan kan harus kadang mengambil unsur-unsur dengan berdasarkan. Menurut Bu Indri itu bagaimanakah cara mengambil keputusan yang benar lawan benar Bu Indri? Kalau yang sudah-sudah itu kalau pengambilan keputusan biasanya saya selalu mengajak ngobrol dengan teman-teman. Jadi karena keputusan itu kalau di sekolah itu kan bukan keputusan kepala sekolah saja, tetapi juga keputusan bersama. Jadi melibatkan guru. Terus kemudian kalau untuk kegiatan misalnya untuk kasus-kasus kegiatan kegiatan besar, kegiatan yang melibatkan komite dan sebagainya itu biasanya memang kita rembukan dulu dengan komite, dengan guru-guru. Kemudian kalau nggak bisa kita baru melangkah ke yayasan. Atau kalau misalnya yayasan tidak, biasanya itu kita bergeraknya saya itu minta rembukannya kepada pengawas TK, karena kan yang beliaunya itu yang lebih memahami TK daripada ibu yayasan, biasanya seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan langkah awalnya pada saat menyelesaikan masalah? Langkah awalnya tentunya kita apa masalahnya dulu, terus latar belakangnya permasalahan itu apa, jadi kita kasih dulu. Terus kemudian kira-kira sumber daya kita atau dasar kita tuh punya apa untuk memecahkan masalah itu. Jadi kan kita harus tahu masalahnya dulu, latar belakangnya, terus kemudian kekuatan kita, ibaratnya kekuatan di satuan kita itu apa yang bisa untuk menunjang keputusan itu, seperti itu. Jadi baru nanti kita bicarakan, setelah itu nanti kita ambil hasil akhirnya. Jadi suara mufakat. Kemudian hal-hal apa sajakah yang selama ini Bu Indri anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Yang menurut saya efektif itu ya kita bekerja sama dengan berbagai pihak, semacam kita harus ibaratnya merangkul guru-guru kita. Terus kemudian selalu melibatkan komite atau orang tua murid, selalu melibatkan yayasan dan pengawas. Jadi apapun tindakan saya sebagai kepala sekolah itu pasti meliputi semuanya. Jadi tidak bisa saya berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dengan guru, komite, terus kemudian orang tua murid, kemudian yayasan dan pengawas. Jadi semuanya kalau semua stakeholder itu terjalin dengan baik, insya Allah juga nanti hasilnya juga. Terus apakah Bu Indri itu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan hari itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang dijalankan? Kalau terkait dengan jadwal, tergantung dulu dengan masalahnya. Kalau masalahnya pada waktu itu harus segera diluruskan, ya otomatis pembukaan pada hari itu dan harus selesai pada hari itu. Tetapi misalnya masih ada space waktu, tinggal masalahnya terlalu kategori ringan atau sedang atau berat. Kalau misalnya masih ringan aja dan harus hari itu urgent saya putuskan, berarti saya putuskan baru saya sampaikan kepada guru-guru dan murid atau yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya masalah itu harus ada pertimbangan dari guru-guru, maka saya harus memerlukan waktu untuk menyampaikan masalah itu dan kemudian rembukan bersama baru nanti hasil akhir. Jadi tidak ada ketentuan harus hari itu selesai, tidak ada, tergantung dari permasalahannya ringan atau berat atau sedang. Gitu. Nanti kalau masalahnya terlalu berat itu baru saya minta rembukan lagi dengan biasanya dengan guru, setelah guru dengan yayasan baru nanti ke pengawas. Jadi jalan terakhirnya adalah pengawas hasil akhir itu kalau masalahnya. Jadi tidak ada ketentuan berapa lama waktunya ya melihat dulu masalahnya. Terus kemudian apakah pada saat Bu Indri mengambil sebuah keputusan adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu
yang selama ini digunakan Bu Indri untuk mempermudah atau membantu Bu Indri dalam menyelesaikan sebuah keputusan terkait dengan Yang membantu sangat banyak. Kalau yang di lembaga yang sudah saya alami ya dari pihak guru-guru sangat membantu sekali. Kadang keputusan kita itu tuh tergantung dengan guru-guru. Jadi kalau dari orang lain kita mendengar dari teman-teman masukannya kan akan menjadi masukan itu kan jauh lebih banyak. Dari sudut pandangnya pun juga berbeda. Kalau nanti saya melihat dari sisi saya sendiri belum tentu itu hasil yang terbaik. Tetapi kalau sudah banyak masukan, terus kemudian juga dari guru-guru dan dari guru dan pengawas, saya yakin ibu pengawas akan mengarahkan yang terbaik. Walaupun ya dari hasil diskusi yang intern guru baru ke pengawas dan yayasan, biasanya seperti itu. Karena pengawas bagaimanapun sebagai pimpinan atau yang ibaratnya yang paham betul dengan lembaga kita kan pengawas. Jadi kalau ada apa-apa ya memang harusnya saya lebih melibatkan pengawas. Terus kemudian dari semua permasalahan yang ada yang Ibu sampaikan tadi, pasti ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa dipetik dalam pengambilan setiap keputusan. Kira-kira pengalaman berharga yang seperti apa Bu yang dipetik? Pengalaman yang berharga itu kalau saya ya ini kekompakan. Jadi kekompakan antara ibaratnya satu tim, kalau kita jalan satu, kita misalnya jalan ke utara, yang lainnya ke selatan pasti nggak akan ketemu. Jadinya jalan kekuatan dalam satu tim itu harus solid. Jadi nggak ada yang misalnya ya ke utara semua begitu. Walaupun kita punya ide-ide atau pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi dengan adanya musyawarah bersama kita menyamakan visi. Kembali lagi ke visi misi yang ada di TKI-nya Pak. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu justru menambah wawasan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki yang sudah baik. Terima kasih Bu Indri atas masukan informasi yang diberikan ke saya. Terus semangat Bu Indri untuk memimpin pembelajaran di sekolah kita hari. Semoga kedepannya terus. Amin, amin. Terima kasih Bu Ana. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Erni. Bu Ani, saya minta izin untuk Bu Ani karena saya ada tugas dari CGP, saya harus melaksanakan tugas. Bisakah membantu saya pada tugas kali ini Bu Ani? Bisa, monggo, saya akan membantu semampu saya. Terima kasih Bu Ani. Untuk pertanyaan yang pertama yang tercantum di LMS itu begini Bu Ani. Yang saya tanyakan kan selama ini kan Bu Ani sebagai kepala sekolah, terus bagaimanakah cara Bu Ani dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral? Ini gitu, pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah memang ada beberapa kasus dilema etika yang saya alami. Di antaranya seperti ini, antara kalau kita sudah ada jadwal, istilah menjadwalkan untuk tahun ini rekreasi, tahun depan itu perpisahan. Tetapi untuk tahun ini itu kita waktunya perpisahan. Tetapi dari wali murid itu ada yang menginginkan untuk tetap ada rekreasi walaupun jaraknya dekat atau tetap ada rekreasi. Nah, karena hal tersebut itulah menjadikan dilema etika yang kami alami seperti itu. Apakah pernah mengalami rujukan moral Bu Ani? Untuk rujukan moral, insya Allah sebenarnya tidak pernah, karena kita sudah sebagai seorang pendidik, kita juga tahu batasan-batasan kita sebagai seorang pendidik itu seperti apa. Ya. Berarti cara mengidentifikasi dari antara dilema etika dan rujukan moral itu sudah paham betul ya Bu? Insya Allah nanti iya, karena kita juga sekarang ya zamannya sekarang itu sudah semuanya sudah terbuka, kita mau belajar seperti apa, sudah banyak fasilitas. Jadi kalau kita kurang paham, kita bisa segera istilahnya untuk bagaimanakah informasi untuk seperti itu supaya kita paham. Terus kemudian selama ini kan bagaimanakah Bu Ani dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar seperti dilema etika yang tadi. Terus bagaimanakah caranya Bu Ani pada saat melakukan kebijaksanaan tersebut dalam mengambil keputusan? Cara saya, pengalaman saya untuk mengambil keputusannya itu kita akan melakukan rapat intern antara guru dengan pengurus kelas atau dengan komite.
kita melakukan diskusi, kita melakukan rapat dulu, kita untuk pengambilan keputusan. Apakah seperti contoh tadi antara perpisahan, ada perpisahan tetapi juga menginginkan rekreasi. Kita kumpulkan Pak komite beserta guru, kita ambil keputusan sebaiknya seperti apa yang kita ambil. Setelah nanti keputusan kita dapat, baru kita sampaikan kepada wali murid yang lain. Seperti itu, Bu. Kemudian yang saya tanyakan Bu Ani, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang bisa Bu Ani lakukan selama ini untuk menghadapi masalah tersebut? Langkah-langkah saya yang pertama, saya akan pemilah dulu ini merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Setelah kita mendapati kasus ini merupakan misalnya dilema etika, baru nanti kita sampaikan kepada Dewan Guru. Semua kita sampaikan kepada Dewan Guru. Setelah Dewan Guru baru kita ke komite. Setelah komite nanti kita bermusyawarah antara Dewan Guru dan komite untuk pengambilan keputusan. Setelah keputusan nanti kita dapat, kita nanti baru kita sampaikan kepada seluruh wali murid. Keputusan yang kita ambil, kita berdasarkan dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bicarakan pada saat bermusyawarah dengan wali murid, dengan komite seperti itu. Ya, langkah-langkahnya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif itu berkaitan dengan usulan-usulan mungkin dari Dewan Guru, dari wali murid, mungkin dari yayasan, ataupun kalau memang diperlukan juga dengan pengawas. Untuk pengambilan keputusan kita istilahnya kita konsultasikan dengan mereka, kita bicarakan dengan mereka bagaimana dengan kegiatan yang seperti ini, masukan-masukan mereka nanti seperti apa, baru nanti kita ambil keputusannya seperti itu. Mungkin dengan melibatkan seperti komite atau wali murid itu, wali murid itu merasa dihargai, merasa mereka juga dibutuhkan, juga kita sama-sama dari saya sebagai kepala sekolah berusaha untuk merangkul semuanya agar kita juga bisa berjalan bersama untuk bisa istilahnya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif juga, yang menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Berarti pengambilan keputusannya Bu Ani itu berdasarkan atas beberapa unsur yang untuk kebutuhan anak juga. Iya, terutama keputusan itu terutama untuk anak-anak ya Ibu, karena memang kita di sekolah itu pembelajarannya memang kita terfokuskan kan untuk anak-anak. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak yang tetapi tidak membebani yang semuanya, anak-anak pun dari orang tua juga tidak merasa terbebani dan mereka bisa melaksanakan. Kita bekerja sama dengan wali murid itu juga merasa enak, enjoy, tidak ada tekanan seperti itu, agar mereka juga merasa senang, anak-anak juga senang seperti itu. Jadi keputusannya itu ada berbagai unsur Iya, iya. Kira-kira ada 3 unsur yang sepertinya Bu Ani sebutkan tadi, yaitu berdasarkan atas berpihak kepada murid, kemudian juga ada nilai kebajikan di dalamnya, dan juga Bu Ani di situ juga menyantumkan tentang rasa tanggung jawab dan menyelesaikan tugas itu. Iya, seperti itu. Terus kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan dalam keputusan itu, dalam dilema etika tadi yang Ibu Ani sebutkan, apakah ada jadwalnya? Untuk itu insya Allah tidak kita jadwalkan, kita melihat aja ada kasusnya seperti apa. Kalau memang kasusnya itu urgent dan tidak melibatkan banyak pihak, itu bisa saya ambil keputusan itu pada waktu itu. Tetapi kalau memang melibatkan banyak pihak, kita akan mengadakan istilahnya rapat terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan. Kalau memang urgent harus segera dan tidak melibatkan banyak pihak, itu bisa saya ambil pada waktu itu. Terus kemudian apakah pada saat memberikan jawaban itu Bu Ani langsung memberikan jawaban untuk sebuah permasalahan, ataupun Bu Ani harus menyusun jadwal atau prosedur dalam memutuskan keputusan itu? Kita melihat kasusnya seperti itu. Kasusnya itu apakah harus segera urgent, harus segera diputuskan, ataukah itu masih mempunyai jeda waktu yang lama. Mungkin kalau memang harus segera diputuskan dengan
berbagai istilahnya pertimbangan akan saya putuskan sendiri, walaupun dengan mungkin beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru, tetapi kalau itu masih istilahnya bersangkutan dengan banyak orang, banyak pihak, itu tetap kita musyawarahkan minimal dengan Dewan Guru dan komite seperti itu. Tadi sudah dijelaskan begitu sangat jelas Bu Ani. Jadi pada saat Bu Ani pengambilan keputusan itu pasti melakukan, saya lihat tadi melakukan prinsip dari resolusi, yaitu ada 3 prinsip sebenarnya Bu Ani. Yang saya lihat tadi Bu Ani sudah melakukan 2 dari 3 prinsip tersebut, yaitu berpikirnya berbasis tentang hasil dan juga berpikir berbasis tentang peraturan yang tadi terbentur dengan peraturan dan sudah mau dilaksanakan, tetapi ada ya. peraturan Jadi untuk yang kasus terakhir ini tadi yang dilema etika terkait dengan buka bersama ya tadi Bu Ani. Terus kemudian mungkin tadi yang untuk awal kan Bu Ani sudah menyebutkan ada 2 kasus yang dilema etika, yaitu pada saat ingin rekreasi dan juga ingin berpisah. Mungkin pada saat berdiskusi atau musyawarah, adakah menemukan 3 faktor lain yang menjadi penengah dari kedua keputusan itu Bu Ani? Apakah mungkin itu? Mungkin saja ya. Karena gini, kita kan istilahnya rencana kegiatan itu kan sudah ada, sudah kita susun. Memang rencana kegiatan tahun ini, untuk tahun ini itu memang kita mengadakan waktunya perpisahan, karena kita jadwal rencana itu 1 tahun perpisahan, 2 tahun sekali kita mengadakan 1 tahunnya perpisahan, terus tahun berikutnya rekreasi, seperti itu. Tahun ini rekreasi, tahun berikutnya perpisahan. Kita mencoba untuk mengkondisikan setiap tahunnya itu seperti itu. Nah, karena tahun ini istilahnya kita waktunya perpisahan, ya kita coba untuk tetap perpisahan. Seandainya memang kita menginginkan untuk mengadakan rekreasi, kalaupun wali murid juga menyetujui, kita akan mengadakan tetap keluar, tetapi tidak dengan jarak tempuh yang jauh, mungkin hanya di tempat-tempat rekreasi sekitar lingkungan sekolah, itu aja Bu. Jadi keputusan ada trilema ya di situ. Ada rekreasi, ada perpisahan, ataupun rekreasi tapi tempatnya dekat-dekat. Seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian dari semua hal yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, pelajaran apa yang dapat dipetik dari Bu Ani untuk pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika itu? Apakah ada pengalaman yang berharga yang sekiranya Bu Ani sempat terbesit di dalam hati, mungkin adakah pelajaran yang berharga? Kalau menurut saya, setiap sesuatu kejadian, setiap sesuatu masalah itu adalah sesuatu pembelajaran untuk kita. Apapun itu insya Allah menjadi suatu pembelajaran untuk kita, agar kita bisa ke depannya itu bisa mengambil keputusan, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Bu Ani, tadi keputusan Bu Ani itu sangat konkret sekali, juga refleksi yang kasih berikan untuk keputusan Bu Ani yang bertanggung jawab ke depannya. Semoga Bu Ani sukses terus, dan terima kasih atas waktunya. Saya mengganggu karena saya ingin melakukan diskusi dengan Bu Ani terkait dengan keputusan Bu Ani. Sekali lagi saya terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Dengan seperti ini saya juga istilahnya ada pengalaman juga dari teman-teman CGB guru penggerak. Semoga ini juga bisa teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak menjadi guru penggerak. Terima kasih Bu Ani. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar Bu Ayu, karena terkait dari CGB saya ada tugas untuk mengerjakan LMS. Jadi saya minta bantuan Bu Ayu untuk menyelesaikan tugas ini. Kita berdiskusi tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Ya. Bu Ayu minta maaf, ini pertanyaan yang pertama itu terkait tentang antara dilema etika juga dengan rujukan moral. Selama ini bagaimana Bu Ayu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang termasuk dengan rujukan moral? Bagaimana cara Bu Ayu dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut? Ya, kebetulan Bu Ana selama ini di TK Kemalan Bayangkari 42, saya sebagai kepala sekolah pernah ya mengalami hal-hal yang seperti Bu Ana sebutkan tadi, termasuk
mengenai dilema etika, kemudian juga rujukan moral. Nah, di sini dilema etika itu mengenai hal yang benar dengan yang benar, dan rujukan moral itu adalah hal yang salah dengan yang benar, seperti itu. Nah, jadi kita harus memandang dari mana pihak yang dimana kita harus netral. Ketika kita menghadapi satu masalah di antara itu, maka kita harus menjadi penengah, atau kalau bisa kita dihadirkan untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi Bu Ayu di sini sepertinya saya melihat pada saat mengambil keputusan melihat nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya ya Bu Ayu. Ya, seperti itu, diupayakan semaksimal. Terima kasih Bu Ayu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, kan selama ini bagaimanakah Bu Ayu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti dilema etika tadi yang Bu Ayu sebutkan. Bagaimana Bu Ayu dalam pengambilan keputusan, karena kedua hal itu sama-sama benar. Bagaimana Bu Ayu? Apa yang Bu Ayu lakukan? Tentunya kita harus mencari informasi yang tepat. Jadi bukan informasi dari salah satu pihak. Di mana dari informasi itu maka kita akan menemukan keputusan yang bijaksana. Salah satu cara yang kami lakukan biasanya kita mempertemukan, istilahnya mengajak sharing. Karena kalau salah satu pihak sharing, kemudian pihak lainnya sharing, itu tidak akan menemukan satu titik. Tapi di mana ketika ada pertemuan sharing itu bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Tidak mungkin hanya kabar simpang siur seperti itu. Yang satu mungkin merasa benar, yang satu juga merasa benar. Kalau seperti itu kan kita merasa condong kalau kita salah satu keputusan yang kita ambil. Jadi biasanya kita mengadakan satu pertemuan untuk mengadakan sharing dan menemukan solusi. Kemudian yang terakhir Bu Ayu, dari sekian hal yang telah dilakukan pada saat Bu Ayu mengambil keputusan terkait dilema etika, apa saja pelajaran yang bisa dipetik Bu Ayu untuk setiap penyelesaian masalah itu? Pasti ada hikmah tertentu. Seperti apa Bu Ayu? Ya, jadi dari sini kita memiliki pengalaman untuk mengenal karakter banyak seseorang, karakter yang bermacam-macam, di mana kita harus pandai menyesuaikan diri. Nah, di situ kita bisa mengambil keputusan yang bijak, di mana tidak mengecewakan salah satu hal. Nah, untuk pengambilan keputusan itu sendiri biasanya kita juga berdasarkan kondisi yang memungkinkan semuanya bisa terjalin bersama-sama untuk menyamakan visi dan misi sekolah. Terima kasih Bu Ayu telah Sama-sama. membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Semoga kedepannya TKPN Kali Tambak Jaya Amin. dapat diberikan kesulitan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sukses selalu buat Bu Ana. Sama-sama Bu. Terima kasih. Kami. Pendidikan